Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda pada program Banyuwangi dalam Berita Pagi. Berita teraktual seputar Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Fasta. Saya Bima Dirga, inilah Banyuwangi dalam Berita Pagi selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita pertama, sentra usaha keripik singkong di Gombolirang, Banyuwangi mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Iya, pasalnya saat ini daya beli masyarakat berkurang dan sulitnya memperoleh bahan baku. Akibatnya omset dari penjualan keripik singkong pun mengalami penurunan. Pemirsa, keripik singkong memang bukanlah makanan ringan yang baru di Indonesia. Tak heran makanan ringan dengan tekstur renyah ini banyak digemari oleh semua kalangan masyarakat. Lantaran pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir, hal ini pun berdampak pada sentra usaha pengrajin keripik singkong di Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Seperti halnya usaha milik Sutrisno 45 tahun, warga Dusun Ancar, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Banyuwangi ini misalnya. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 saat ini, usaha yang dirintis Sutrisno sejak 4 tahun silam tersebut mengalami penurunan daya beli. Selain pandemi COVID-19, turunnya minat daya beli keripik juga disebabkan lantaran bahan mentahnya yang kini susah didapatkan. Tidak jarang Sutrisno yang bekerja dibantu oleh keluarga dan sejumlah tetangganya ini harus mencari dan mendapatkan singkong keluar daerah di Banyuwangi. Selain itu, Sutrisno juga menambahkan untuk bahan dasar pembuatan keripik ini, dirinya menggunakan singkong pilihan. Untuk jenis singkong yang ia gunakan yakni jenis singkong sambung. Pada saat tim liputan Banyuwangi 1 TV ini bertandang di tempat usahanya ini, Sutris mengaku sebelum pandemi COVID-19 melanda, usaha turunan dari ayahnya ini dalam sehari mampu memproduksi sebanyak 3 ton keripik singkong. Namun pada saat sulit pandemi COVID-19, Sutris hanya mampu memproduksi 1 ton saja per harinya. Sementara itu, untuk pemasaran Sutrisno memasarkan produksinya ini di wilayah Banyuwangi dan beberapa daerah. Sedangkan untuk harga keripik miliknya ini dirinya membandrol harga sebesar Rp70.000 per balnya. Sedang untuk per kilonya, Sutrisno membandrol sebesar Rp20.000 saja. Ya, Kak Tris, mulai kapan usaha produksi ketela pohon keripik? 4 tahun berjalan. Kalau awal pengiriman ya keturunan dari bapak. Bisa diceritakan awalnya bagaimana? Yes, awalnya nanam terlalu banyak, nggak diambil, akhirnya punya gudang, diproses, tak buat gudang buat pabrik keripik. Jadi bahan-bahannya dari tanaman sendiri ya? Nggih, ya beli di Malang ada Mas. Kalau sini telat beli di Malang. Jenis ketela pohonnya jenis apa? Campur, Mas. Yang dominan apa? Telap sambungan. Sambungan ya. Nah ini tiap hari produksi? Nggak mesti sepi, Mas. Tidak tiap hari ya? Nggak. Dulu kalau rame sebelum pandemi? Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari proses. Enggak, hari ini? Hari ini proses cuma 1 ton. 1 ton? 1 minggu 3 kali, Man. Kirimnya kemana? Bali. 1 ton itu? Nggih. 3 ton nanti. 3 ton kirim, 3 ton kirim. Butuh berapa lama kalau 3 ton? 3 hari. Itu produksi sampean sendiri atau bersama dengan produksi yang lain? Produksi sendiri, singkong aja, Man. Pasarnya di mana aja?
selain di Bali? Satu tempat di Bali aja. Sejak kapan Mas Tris menggeluti usaha ini? 4 tahun yang lalu sudah, Mas. Jadi awalnya berangkatnya dari orang tua pekerjaan ini atau memang Iya. ide sendiri? Awalnya saya pengirim mentah ke Bali. Berhubung nanem terlalu banyak nggak diambil, akhirnya tak proses sendiri. Kendala-kendala apa ketika usaha seperti ini Mas Tris? Ya banyak, Mas. Misalnya apa? Yes. Dari singkongnya kadang nggak mesti kan. Artinya kesulitan bahan Ya, sampai keluar kota ya ya, nyarinya. ke Malang. Di sini enggak nutut ya ketika cari di daerah sini ya. Banyuwangi kan ini banyak enggak, kan? Mas. Banyuwangi memang banyak, tapi singkongnya itu nggak mesti kena kan, tergantung dari umur. Kenapa umur? Yes, ada yang ketuaan itu nggak bisa, sudah gosong. Dari hasil kalau ketuaan nggak memenuhi target, harusnya 1 ton kan harus dapat 4 kintal keripiknya. Matengnya itu harus dapat 4 kintal. Ini bisa dapat 3 kintal, 2,5 kintal itu kalau ketuaan sih. Kemudian masalah harga. Ini harga jualnya per apa? Per plastik Per kemasan bal ya, per bal 70.000 di Bali. Kalau di sini per kilo, kalau di sini eceran kiloan 20.000. Jadi per bal itu 70.000, kemudian kalau kiloan 20.000. Iya. Belum ongkos kirim itu, Mas. Tambah maksudnya kan 70.000 itu kotor, Mas, tidak bersih. Harapan Mas dengan usaha sampan ini apa? Harapan ya banyak, Mas. Misalkan apa? Ya biar selesai kayak gini, soalnya susah sih pekerjaan sekarang. Ya, tetap semangat ya. Iya, yang dilakukan. ya harus. Pengaruh nggak ketika pandemi seperti ini, pengaruh nggak Mas? Parah. Parahnya Biasa gimana? Biasanya tiap hari proses 2 ton, ya 2 ton nggak bisa ya. 1 ton 1 hari. Itu pun 1 minggu 3 kali, Mbak. 1 ton sampai 3 kali. Biasanya sehari berapa ton? 2 ton. 2 ton. 2 ton singkong mentahnya. Jadi keripik sudah ya? Keripiknya ya, jadi kalau 1 tonnya 4 kintal. Oh, 1 hari. Iya. Kemarin saya proses dapat cuma 3,5 kintal 1 ton. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum hilang di tengah masyarakat ini, kini usaha milik Sutrisno diakui mengalami kerugian. Meski demikian, dirinya setiap harinya terus memproduksi keripik guna menyambung perekonomian hidup rumah tangganya. Dengan ini pun Sutrisno berharap agar nantinya pandemi cepat berlalu sehingga dapat kembali memproduksi keripik secara normal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sampah seringkali menjadi masalah di tengah kehidupan manusia. Namun siapa sangka di tangan Ahmad Faturoji, warga Tegal Sari Banyuwangi, ia berhasil menyulap sampah menjadi pupuk kompos atau organik. Bagaimana proses pengolahan sampah sehingga menjadi pupuk organik? Inilah liputan selengkapnya. Harus ada pengurangan, contohnya kayak gini. Penanggulangan sampah seringkali menjadi masalah yang tidak kunjung usai. Pengolahan yang kurang tepat dan kesadaran masyarakat menjadi andil yang besar di banyak tempat. Tak terkecuali di Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Mengelola sampah basah menjadi pupuk kompos yang dapat menghasilkan tanaman menjadi tumbuh dengan sempurna. Tadi saya singgung. Penanganan sampah di Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, Jawa Timur
diolah menjadi berbagai produk bermanfaat. Semua sampah basah di lokasi ini diolah menjadi pupuk kompos. Sarana untuk mengolah sampah atau limbah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat baik terhadap lingkungan maupun masyarakat melalui serangkaian proses yang mudah. Pemanfaatan limbah organik diolah untuk kemudian menghasilkan pupuk kompos yang berguna bagi pertanian masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, dikarenakan semua orang juga menghasilkan sampah. Namun demikian, masing-masing kesadaran harus juga diterapkan, baik dari pengelolaan dan berinovasi untuk mengelola sampah. Pengolahan dan pemanfaatan limbah organik adalah salah satu cara yang digunakan secara ramah lingkungan, yang nantinya sangat bermanfaat membantu kesuburan untuk berbagai jenis tanaman, baik sayur, buah-buahan, ataupun tanaman yang lainnya. Seperti halnya pemanfaatan sampah di Dusun Kerajaan 2, Desa Tegalsari ini misalnya. Pemanfaatan sampah basah atau sampah rumah tangga dijadikan sebagai pupuk organik atau pupuk kompos. Proses yang dianggap praktis ini minim untuk mengeluarkan biaya. Cukup memanfaatkan sampah seperti halnya rumput, daun-daunan, kotoran hewan, dan abu bekas pembakaran. Ialah Ahmad Fathur Rozi, salah seorang penggagas pengelolaan sampah di lingkungan sekitarnya. Memulai dari kebiasaan kecil untuk mengurangi sampah dan dijadikan sebagai sumber manfaat. Hal ini juga dapat menjadi gambaran diri untuk masyarakat sekitar agar bisa meminimalisir pembuangan sampah, sehingga sampah bisa diolah menjadi pupuk organik. Pupuk tersebut merupakan dari sistem fragmentasi yang diproses dari sampah tanah liat, kotoran hewan, dan pupuk cair organik yang berfungsi untuk mengurangi jamur. Proses penumpukannya dapat diulang-ulang sampai menjadi susunan yang diinginkan. Setelah proses penumpukan selesai, lalu dibiarkan selama 2 bulan sampai menjadi pembusukan dan siap untuk dijadikan sebagai media tanam. Hasil dari pemanfaatan sampah menjadi pupuk ini terbukti dapat menghasilkan tanaman yang baik dan berbuah sempurna. Hal ini dimanfaatkan Fathur Rozi untuk digunakan menanam di pekarangan rumahnya. Dengan cara kita ini coba mengolah sampah dengan kearifan lokal seperti itu, bisa dipastikan satu dari kita ini sudah melakukan penyelamatan tentang pembuangan sampah sembarangan. Itu yang paling penting. Arah berikutnya ketika menjadi media tanam ini adalah langkah yang harus dilakukan ketika kita mengolah sampah biar ada sisi manfaat dari pengolahan sampah itu tadi. Bisa kita tanami dengan berbagai jenis tanaman sesuai dengan bidang yang kita miliki di rumah kita masing-masing. Jadi ketika kita mengolah sampah kemudian dijadikan media tanam, saya pastikan dari hasil olahan sampah itu tingkat hasil kesuburannya sudah luar biasa, maka akan mengurangi juga dari pembelian pupuk yang bersifat kimia. Itu bisa pun hasilnya dari tanaman itu antara yang tersentuh dengan pupuk kimia dengan hasil olahan sampah yang dari fermentasi itu sangat berbeda sekali, apalagi terkait dengan kebutuhan di tubuh kita. Ini yang paling penting. Jadi ayo kita terus lakukan bagaimana cara kita melakukan dengan dasar kemauan, terus kemudian kreativitas, akan ada inovasi baru dari kita peduli dengan sampah. Hasilnya jangan tanya. Jika nanti kita sudah menuju kepada tahapan kita menanam, apa yang kita tanam jenisnya, maka kita mulai akan memprediksi dari target hasil dari tanaman yang kita terus kita tanam dengan perawatan yang juga yang baik, yang sempurna, maka hasilnya akan memenuhi target. Baik itu jahe, sayuran kebutuhan dapur, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah sebenarnya kita mengolah sampah, memanfaatkan pekarangan, kita menemukan kebersihan, maka uangnya adalah dari sisi pengeluaran yang sudah berkurang. Kalau dapur dulunya adalah kita belanja, tetapi karena ada di sekitar kita, maka kebutuhan dapur pasti tidak akan belanja, tetapi hanya mengambil dari sekitar rumah kita. Seperti itu. Dan apabila hasilnya lebih, sudah barang tentu
itu akan merupakan hasil tambahan yang bisa untuk memenuhi dompet kita. Itu fakta, logika, syaratnya adalah kemauan dan kreativitas. Harapannya ayo mau dari tingkat desa sampai tingkat nasional, jika kita tidak action maka tidak akan terselesaikan permasalahan sampah. Saya pastikan kita memulai dari rumah kita masing-masing. Saya yakin permasalahan sampah pasti akan terselesaikan walaupun pelan. Tapi saya pastikan permasalahan sampah akan terus berkurang dan berkurang. Lakukan dari kita, tetangga, RT, sampai tingkat desa, bahkan sampai kabupaten, bahkan nasional. Begini caranya. Kalau kita hanya mengikuti program, kita hanya sibuk membuat laporan tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Kalipuro. Masih tentang sampah, namun kali ini dengan inovasi yang berbeda, Bima. Nah, kali ini pernahkah Anda berpikir jika barang bekas atau sampah bisa diubah menjadi barang yang bernilai tinggi? Nah, benar sekali Fasta, di tangan kreativitas Aris ini, warga Kecamatan Kalipuro, kertas koran bekas mampu disulap menjadi barang bernilai tinggi. Seperti apa kreativitas yang dibuat Aris? Pemirsa, inilah liputannya. Pemirsa, koran bekas bagi sebagian orang hanya dimanfaatkan untuk bungkus nasi ataupun hanya menjadi sampah saja. Namun, di tangan terampil Aris, warga lingkungan Secang Mangir, RT 01 RW 03, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, koran-koran bekas ini dijadikan bahan utama untuk membuat kerajinan yang bernilai seni tinggi. Hanya bermodalkan koran bekas dan lem kayu, serta tangan terampilnya tersebut, warga Secang Mangir ini berhasil mengubah koran bekas menjadi berbagai macam bentuk karya seni. Aris memanfaatkan sampah koran ini bermula pada 2 tahun silam, di mana pada saat itu dirinya sering berlangganan koran di saat koran semakin banyak dan menumpuk. Ia pun mulai membuat berbagai macam bentuk kerajinan ini, mulai dari kotak tisu, miniatur sepeda, motor, bahkan rumah dan masjid. Sementara itu, kerajinan yang dibuat, dirinya pun memasarkannya di sekitar wilayah Banyuwangi saja. Untuk harga, ia membandrol mulai harga Rp40.000 hingga Rp200.000. Semakin rumit bentuknya, harganya pun juga akan semakin mahal. Dengan karya seni yang ia buat saat ini, Aris pun berharap nantinya pemerintah dapat melirik serta memberikan pelatihan. Selain itu, dirinya berkeinginan untuk memasarkan karyanya melalui online. Ya, awalnya itu saya berlangganan koran, Mas, koran Jawa Pos, masuk itu semakin lama kan makin banyak, Mas, kepikiran daripada jadi sampah, saya coba dulu dah, saya coba buat pertama kotak tisu ini, Mas, terus lama-lama ya kayak gini-gini itu, Mas. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun yang lalu awalnya itu 2 tahun yang lalu. Untuk kesulitannya apa sih, Pak? Tingkat kesulitannya kayak gini aja, Mas, kayak gini bikin bentuk mesinnya, bikin rodanya, gitu aja, Mas. Kalau kayak gini agak mudah kotak tisu. Iya, dijual, Mas. Untuk harganya berapa, Pak? Harganya variatif, Mas, dari harga 40 sampai 200. Jadi ini dijualnya di mana, Pak? Jualnya untuk saat ini sih masih di wilayah Banyuwangi aja. Ya di koleksi pribadi, terus ya banyak sih dijual, Mas. Dijual online juga, jual online juga. Jual online juga. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Bima Dirga. Dan saya Fasta beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, jaga kesehatan dan sampai jumpa.